Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Salam sehat dan tetap semangat. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam Roma pasal 12 ayat 17 dan 21. Demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tema hari ini yaitu mengalahkan kejahatan. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, kita harus mengalahkan kejahatan itu dengan melakukan kebaikan terhadap orang yang berlaku jahat terhadap kita. Ya, bagian kita tetap melakukan kebaikan buat orang tersebut, ya, supaya kita jangan melakukan dosa. Karena kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, itu yang membedakan kita dengan orang lain. Saat kita ini disakiti, ya, kita tidak membalasnya, tapi kita mendoakan dan memberkatinya. Memang secara daging itu berat, ya, secara daging ya berat. Tapi itu kehendak Tuhan dan kita harus mentaatinya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyadari bahwa hidup kita ini adalah milik Kristus. Jadi Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Jadi kalau memang Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, maka segala keinginan kita, segala hak kita harus serahkan kepada Tuhan. Jadi kalau kita memang ini ada milik Kristus, ya, kepunyaan Kristus, berarti permasalahan itu kita serahkan kepada Kristus. Di saat kita disakiti, ya, kita serahkan itu kepada Kristus, kepada Tuhan. Saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan menginginkan agar hidup kita ini dipakai Tuhan secara luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang, berdampak, bahkan dipakai menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Bahkan bisa lebih lagi, kita ingin agar hidup kita ini menjadi kebanggaan buat Tuhan, ya. Maka ada bagian kita yang harus kita lakukan. Salah satunya seperti firman Tuhan tadi, yaitu jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas dengan kebaikan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bila Tuhan mengizinkan sesuatu hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, ya, melalui perlakuan jahat orang lain, ya, yang kita terima, percaya saja, ya, kita serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Nah, kita harus percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk membentuk kita menjadi perabot yang mulia. Ya, saya percaya semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita sampai saat ini itu semua dalam kontrolnya Tuhan. Jadi di saat kita menderita ataupun mengalami hal yang buruk karena perlakuan orang lain terhadap kita, jangan kita membalasnya. Kita serahkan kepada Tuhan. Nah, karena Tuhan sangat baik, Dia tetap melindungi kita, Dia tetap mengasihi kita. Segala sesuatu dalam kontrolnya Tuhan. Tuhan tetap baik buat saya dan buat saudara. Karena firman Tuhan hari ini jadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.